Kita balik lagi teman-teman ngaji di ruang ngaji. Alhamdulillah akhirnya pertanyaan anak saya tadi akhirnya terjawab. Makasih Habib ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari saya pribadi mau tanya lagi, mungkin teman-teman ngaji juga mewakili nih. Jadi sebenarnya makna tauhid itu gimana sih, Bib? Jadi tadi buat anaknya, ini buat emaknya. Iya, sekarang buat emaknya dan juga untuk masyarakat Indonesia. Benar. Jadi tauhid itu sebenarnya bukan untuk Allah. Utamanya adalah untuk kita. Oh. Kenapa? Karena kita itu selalu butuh sesuatu yang maha, yang berada di atas kita sebagai sandaran atas segala sesuatu yang kita alami di muka bumi ini, bahkan nanti di akhirat. Iya. Kalau gak ada sesuatu itu, kita gak akan bisa hidup dengan baik, dengan tenang. Makanya bahkan seorang ahli filsafat dia bilang begini, seandainya pun tidak ada Tuhan yang menciptakan kita, maka kita harus menciptakan Tuhan, karena kita selalu butuh sandaran itu. Nah, dan memang nyatanya begitu. Kalau kita tidak punya Tuhan yang kita imani, maka kita pasti akan mencari sesuatu yang kemudian dipertuhankan. Contohnya, dulu ada Fir'aun yang kemudian mengaku Tuhan dan disembah oleh orang-orang Mesir pada masanya. Kemudian ada Namrud dan lain sebagainya. Nah, karena Tuhan tahu bahwa kita butuh akan Dia bagi diri kita sendiri, maka Dia memperkenalkan dirinya kepada kita dan meminta kita menyembah Dia. Sejatinya sih kita nyembah Dia ataupun nggak nyembah mah nggak ngaruh bagi Tuhan. Kita nyembah Dia gak makin mulia, kita gak nyembah Dia bukan jadi rugi. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan itu kata Allah akan kembali kepada dirimu sendiri. Nah, biar kita gak nyembah sesuatu yang aneh-aneh. Kan ada kan yang nyembah iblis, nyembah sains, kemudian berbagai Tuhan-Tuhan yang dibentuk oleh diri sendiri, padahal itu bukan Tuhan yang sejati. Nah, Allah kemudian memperkenalkan dan nyuruh kita untuk menyembah. Karena kalau kamu menyembah sesuatu selain Allah, pasti sesuatu itu minimal tidak memberikan manfaat yang sempurna, maksimal, dia justru akan merugikan kita. Contohnya Fir'aun mengeksploitasi orang yang menyembah dia. Namrud juga begitu. Dan dia gak akan bisa adil sebagaimana Tuhan, karena dia bukan Tuhan. Karena itu Allah kemudian menyuruh kita menyembahnya agar apa? Agar dia menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan yang kamu bentuk itu gak ada kecuali Allah. Masya Allah, itu tauhid luar biasa. Itu artinya makna dari tauhid itu ya, ya, supaya kita juga punya sandaran hidup gitu ya nggak sih? Benar. Betul. Ada lagi dari Naufal_AW itu kan underscore lagi. Naufal_AW 20. Bicara tentang tauhid. Sebenarnya setiap orang yang yakin Tuhan itu esa, berarti dia bertauhid ya, Bib? Iya, yakin bahwa Tuhan itu esa, maka dia bertauhid. Dan tauhid itu tapi bukan hanya sekedar keyakinan, tapi implementasi. Implementasi itu dalam apa? Pertama, dalam ritual. Jangan yakin Allah satu tapi nggak sholat, nggak puasa di bulan Ramadan, ya berarti keyakinannya itu bohong. Makanya orang kalau masuk Islam itu harus langsung sholat. Tahu gak tahu, ngerti gak ngerti, harus sholat. Belum sempurna gak apa-apa, tapi harus sholat sebagai implementasi dari syahadatnya. Yang kedua juga dalam akhlak, dalam kehidupan kita, dengan keyakinan bahwa Allah itu ada, esa, dan mengawasi kita. Begitu juga ketika dalam rumah tangga, kita gak mau tuh melakukan hal-hal yang haram, mengkhianati istri atau suami, karena kita tahu ada Allah kalau kita maksiat yang melihat dan mengontrol kita serta membalas semua hal yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik.
Kemudian dalam segala hal, termasuk dalam urusan rezeki. Jangan, wah besok makan apa ya? Kayak gak punya Allah aja, kayak gak yakin sama Allah aja. Makanya doa kata, ya, Bib. iya, nggak usah khawatir. Besok makan apa? Ada Allah. Selama kamu berusaha, Allah kasih rezeki. Makanya kata Allah dalam salah satu sabdanya, Yabna Adam, la tas'al rizqagat kamalam atlub minka amalagat. Wahai anak Adam, nggak usah tanya, apalagi khawatir besok saya makan apa. Udah usaha, nanti saya kasih. Makanya kalau ada orang yang khawatir besok makan apa, asalkan dengan tetap usaha, berarti dia menghina Allah. Tauhidnya kurang mulus tuh. Padahal Allah sudah berjanji bahwa wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah akan menjaga kamu. Jadi gak usah khawatir. Kita ya dijaga bodyguard aja gak khawatir. Iya. Dijaga aparat hukum jadi gak khawatir. Iya. Dijaga bos ekonomi kita jadi gak khawatir. Iya. Dijaga asuransi jadi gak khawatir. Iya. Masa dijaga Allah khawatir, kan aneh. Mungkin karena nggak kelihatan, Bib, jadi rasanya tuh was-was gitu ya kan? Bener, karena mungkin gak kelihatan. Karena itu kita harus asah diri ini gak cuma fisiknya, tapi batinnya. Dengan puasa salah satu, biar ngerasain tuh kehadiran Allah. Nah, selain puasa juga dengan menyimak ruang ngaji supaya keyakinan itu semakin tinggi, ya kan? Bener ya, Bib ya? Masuk. Makanya nih buat teman-teman ngaji masih dibuka kesempatan untuk bertanya. Silakan mau tanya apapun, nanti insya Allah dijawab sama Habib Jafar. Sekarang kita istirahat dulu, nanti balik lagi di ruang ngaji.